saja. Assalamualaikum sahabat. Jadi kita besok masih ngaji. Kita hari ini mulai lagi pengajian mengkaji Al-Qur'annya. Di grup aja saja. Ya pokoknya pengajian ini membawa manfaat dan hikmah serta syafaatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan buat kita semua. Amin. Jalali al-Mahfumah al-Maqurah Al-Majazaina binti Haji Abdul Qadir Jamal Mahmud Abdul Qadir Siti Maryam binti Haji Ahmad Mahmudah binti Ali Summa ila Ruhi Bapak Haji Wahyu bin Syarif Hidayatullah Summa ila Ruhi Haji Rahmat bin Haji Niman Haji Diana binti Haji Ruslani wa usulihim wa kurim anallaha ta'ala yaghfir lahum yarhamhum wa wasi'ma dakhalahum wa yudkhilhum fi jannatin na'im. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Bacanya walaqad atayna Musal kitabah. Faktuli Baca duluan. Udah nyampe duluan. Nyampe duluan. Oke. Dia disuruh bareng dia jalannya sendiri. tidur aja. Tiduran nungguin. Kalau diantarin dulu satu bareng jalan. Ibu, gimana? Tenang kita kalau Enggak, itu di WA-nya udah satu. Udah ada namanya, ada nama saya. Ada tuh baru tes gitu. Ntar kalau udah ada pulsanya di rumah enggak masuk. Dia kan belum ada. Iya kan dia belum ada paket. Masuk. Hah? Masuk. Oh, masuk. Udah bilang orang saya kayak gitu kan fotonya.
Qalqalah subro. Hat ban. Dajjal. Musa. Sebelum kemari ada Ada fakhtulifa fi. matahari. Ya. Walau Matahari. la kalimatun Ikhfa. sabaqat Amas. mir Belum dilaguna. rifika laqudiya qasar bainahum iza Ijar wa sabar. innahum iza lafi syakkim Belum diguna. min Bisa. humurib Qalqalah kubro. wa inna tajibul Guna. kullan Belum dilaguna. nah ya bang gila lama apa lama ya Lama lama tadi berguna. layuwapiyan tajibul Berguna. nahum Jasa pawi. rabbuka a'malahum Jasa pawi. in Tadi berguna. nahu Sila kasira. bima ya'maluna khabir Matahari. selamat tarik Tarke. pastaqim Kosot. Apa itu? Jasa pawi ya kama Menjahit sampai ilal ladzina zalamu asli. fatamassakumun Islam samsia. nar wa malakum Itu mutamasilai. ya min Eva akrab dunillah menjalala tarke. min Esa. awliya Wajib batasin. summa Tadi berguna. latun Ifa. saru Matahari. wa aqimis alif lam Samsia. sholat Tasri. Usmani Edan. wawunya nggak pakai itu hak Usmani namanya Terus panik. Tarafayin Tarafayin. Samsia naha Atasri. Rikosor wajulapam Belum diguna. minal Dalam koma lam Samsia. Samsia terus in Tadi berguna. nah hasana Tasri. yuzhib faqala nas sayyi'at Hamas. sayyi'at wa dzalika Dalika. zikra lizzakirin liznya apa alif lam sam wasbir Asbir. Tarkik. Tarke. fa in Tadi berguna. nawwa Menjalala tarke. la yudhi'u Olah subur. ajral Alif lam kemariah. muhsinin Atarit. falaula Tasri. kana minal quruni min Eva. qob Olah subur. likum idza Jasa pawi. ulu Tasri. baqiyatin Beguna. yan Esa. hau Man. hanya Dalam masalihil ardi illa Mata. qalilam Berguna. mimman Esa. an Eva. jai Ate. namin Esa. hum Jasa pawi. wattaba alladhi Tasri. zalamu Tasri. ma Jais sumpasil. utribu Tasri. fi Tasri. wa kanu Korkola subro. rimin Atarit. wa ma kana Wan. rabbuka qasad liyuhlikal Dalam kemariah. Qura. Tasri. bizulmiu Berguna. wa ahluha Tasri. muslihun Tarik. walau Ate. sya Tasri. Tasri. rabbuka Qasad. qasad waja'alan nasa ummataw Berguna. wahidataw Berguna. wala yazalu Tasri. mukhtalifin Tarik. illa Tasri. mar Berguna. rahima qasad Qasad. rabbuka Asar. walidzalika khalaqahum Esa tabawi. wa tammat Amas. kalimatu rabbika Asar. la amla'anna Berguna. jahannama minal jinnati wan Alif lam samsia. nasi ajma'in Tarik. Syukur. wa kullan Apa itu? tanwin ketemu nun Berguna. dirokong nakis nakusu qasar alaika min Min abba Isa. apa irrusuli Asar. ma Matasri. nusabbitu bihi Acilah sirah. fuadaka wajah Mataci mutasil. ada fi hadhil haqq qalqalah kubro wa mau'izat Tuh. betul Tuh. wa mau'izatu Berguna. itu ilham jakun wa zikra lil mu'minin Tarik tersebut. wa qul Kul itu mutamasilai. wa qul lil mutamasil lagi lam ketemu Lam. lam wa qul lil ladzi la Matasri. yu'minu Matasri. na'malu Matasri. ala makanatikum
Sir Sababi. inna amilun wan tazirun Kata asli. inna mun tazirun walillah Menjalala tarkik. ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru alif lam kemarian kulluhu masilah fa'budhu qasar ya wa tawakkal Jar mutlak. alai Atlain. wa ma Kata asli. rabbuka Qasar. bighafilin Isar. amma Berbenah. ya'malun Ta'malun. matahari alhamdulillah. Nggak lupa. Besok Senin besok kita Salat tasbih. sholat tasbih ya. Senin depannya Senin libur. depannya habis kita maulid dulu ya. Jadi sholat tasbih besok Senin besok insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba faktulifa fihi. Allah telah memfirmankan di dalam ayatnya ini, sungguh telah kami datangkan Musa. Musa datang beserta kitab Taurat. Allah datangkan ya. Kata Allah, kami datangkan Musa bersama kitab Taurat. Fastulifafi. Lalu mereka pada perselisihkan antara ya orang-orang yang musyrik, orang kafir. Dia apa tuh, dia perselisihkan apa masalah ditasdik dengan membenarkan kitab Taurat. Jadi yang ada yang percaya, ada yang enggak percaya. Wat takdzib, dan ada juga yang mendustakan, artinya enggak percaya. Apa yang didustakan? Quran, seperti Quran. Quran dia enggak percaya. Apa yang dicantumkan dalam Al-Quran, sebagian Yahudi, Nasrani enggak beriman kepada Al-Quran. Lalu Allah katakan, walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Sekiranya tidak ada ya ketetapan takdir Allah yang dari Tuhan kamu, sungguh kami sudah hukum antara mereka itu di dunia bimaktalafuki. Kalau emang nggak ada ketetapan Allah di mana azal, ya azal itu adalah suatu masa yang nggak bisa berubah. Kalau tulisan kita masih ada di Lauhil Mahfuz, mungkin itu yang dikatakan ta'aluk mubrom ya. Dia itu masih bisa berubah. Misal kita ini hari ini mau dapat celaka, nauzubillah. Karena amalan kita, karena Allah redha, bisa disingkirin sama Allah. Kita nggak bisa berubah. Tapi kalau yang namanya azal itu udah ketetapan Allah yang nggak bisa dirubah. Kita hari ini harus begini, nggak bakalan berubah. Jadi ada dua, ada azal, ada lauhil mahfuz yang harus kita perhatikan. Yang sampai ya apa yang Allah udah tentukan keburukan yang sampai terjadi. Tentunya itu bagaimana kerjaan kita. Mungkin dari di hari itu, detik itu, di jam itu mungkin kita berbuat sesuatu yang baik sehingga diredhoin sama Allah, sehingga dihindari daripada kecelakaan, misalnya seperti itu. Kalau nggak ada, kata Allah, kalau tidak ada ketetapan takdir Allah, ya, takdir yang sudah ditetapkan Allah, yaitu dari Tuhanmu, sungguh Allah sudah hukum orang-orang yang berselisih tentang kitab Taurat ya di antara mereka, dan sungguh mereka itu orang-orang yang mendustakan dengan yaitu Al-Quran yang dibawa oleh Nabi, dia nggak percaya. Lafi syakki min humurib, sungguh ya orang itu di dalam kebimbangan daripada yang terjadi agama itu. Agama maksudnya apa yang dibawa di dalam Al-Quran. Wa inna, dan sesungguhnya kullan ya sesungguhnya ya adalah keduanya itu segala makhluk itu ya lama lewat ya nahum merubuka amalahum, ya sungguh kami akan layuap pian nahum, kami akan sempurnakan. Sungguh mereka akan disempurnakan oleh Tuhanmu Rabbuka amalan, akan amal-amalan mereka. Maksudnya apa? Allah akan balas semua amalan-amalan manusia, makhluknya.
Innahu bima ya'maluna khabir. Sungguhnya Allah itu maha teliti dalam pekerjaan-pekerjaan hambanya. Jadi diteliti Allah kerjaan kita. Kapan aja, detik kapan, jam berapa, atau hari apa, bulan apa, tahun apa. Enggak ada yang terlewat, enggak ada yang tersembunyi. Semuanya terang jelas diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah yang Allah katakan seperti ini, kita harus berhati-hati. Lalu apa kata Allah? Fastaqim kama umirta. Maka kalau fastaqim itu dikerjakanlah dengan lurus, dengan jujur, ya. Sebagaimana apa yang engkau diperintah. Jadi kerjain yang diperintah oleh Allah, kama umirta. Wa man taba, dan siapa orang yang beriman. Taba ini maksudnya kembali kepada Allah, bertobat, terus beriman, beserta Nabi kita Muhammad SAW. Wala taqaw, janganlah kau melampaui batas daripada hukum-hukum Allah. Jangan sekali-kali, jangan tidak dihiraukan, jangan tidak diperhatikan. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah itu dengan apapun yang kamu kerjakan. Basir artinya maha melihat. Artinya maha melihat. Fayujazikum, pasti akan ada balasannya. Apa yang kita kerjakan pasti ada balasannya. Wala tarkanu, janganlah kamu condong, ya. Janganlah kamu condong kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang membuat kedurhakaan. Kalau kamu condong kepada orang yang zalim, fatamassakumunnar, maka api neraka itu akan menyentuhmu, akan menimpamu. Wa ma lakum min dunillah, kalau kamu udah ditimpa oleh api neraka, tidak ada bagi kamu dari selain Allah yang mau menolong. Jadi nggak ada pertolongan, nggak ada yang bisa nolong kecuali pertolongan Allah. Sumalakum sarud, kemudian tidak ada yang akan menolong untuk mencegah dari azabnya Allah. Itu namanya apa itu? Latun sarud. Dari yang bakal bisa menolong untuk mencegah dari azabnya Allah. Wa aqimis sholata tarafayun nahar. Asalnya tarafayni, ya. Di sini ada buah mudhaf. Dan dirikanlah sholat fardu maksudnya di dua tarafayin, di dua pinggiran siang. Pinggiran siang kapan? Subuh, ya. Di dalam dua pinggiran siang. Apa itu? Subuh, masih dekat sama malam. Zuhur, asar. Wajulapan, dan beberapa waktu, yaitu adalah yang menghampiri malam. Malam kapan tuh kita? Yang dimaksud tadi sembahyang subuh, zuhur, asar. Maghrib. Enggak, maghrib itu waktu malam udah. Delapan ya. Artinya beberapa waktu yang memasuki malam. Apa ya? Maghrib, isya. Maghrib, isya itu. Itu yang wajib. Maka disuruh dirikan sembahyang yang wajib. Yang di pinggiran siang, zuhur, subuh, zuhur, asar. Yang hampir dikit lagi masuk malam, maghrib, isya. Maghrib, isya 2. Kenapa? Innal hasanati kasolawatil khamsi yuhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, ya, pekerjaan yang baik itu daripada salat 5 waktu bisa menghilangkan segala keburukan dosa. Dosa itu dosa kecil. Kalau kita sembahyang zuhur, asar, maghrib 5 waktu ini kita kerjain, dosa-dosa kecil doang yang terhapus. Dosa besar enggak? Contohnya apa? Hah? Iya, dosa-dosa kecil ya, mungkin yang kita hilaf ya, ada aja kan, atau ucapan kita, perbuatan kita, kelakuan kita. Yang dosa besar itu seperti riba. Gerundel itu. Iya. Itu termasuk kecil apa enggak? Kalau gerundel gitunya sama siapa? Gerundelnya sama Allah ya besar. Enggak, maksudnya sama keluarga gitu. Sama keluarga gerundel. Sama sampah gitu tuh. Itu kan gini, kalau hablum minan nas minta ampunnya sama manusia. Kita sih nggak nyebutin nama nih di rumah. Cuma kesel aja. Sama sampah gitu. Misalnya itu ya itu masing-masing mungkin masih termasuk, soalnya dia nggak sakit hati kan. Nggak tahu. Dalam hati. Itu termasuk dosa kecil. Kalau dosa besar kan ada riba, namimah, ujub, ya. Ujub tuh bangga. Oh, bangga merasa dirinya paling benar. Lodon, marah, nggak bertanya, ya kan.
terus riya, itu kan emang dosa-dosa besar. Orang apalagi musyrik, ya musyrik udah nggak ada. Musyrik itu nggak bisa diminta maaf sama Allah. Ngapain? Kalau musyrik nggak bisa minta ampun. Kita kembali baca syahadat. Kita baca syahadat, ya Allah, saya takut banget nih, apa sih keimanan kita, ada yang salah, ada yang meleset, ya kan? Nah, kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sering-sering itu untuk tajdidil iman, membahagiakan iman. Ya. Grundel sendirian, sakit sendirian. Iya. Itu yang namanya dosa besar. Itu kita harus benar-benar taubat, ya. Obat, nangis, nyesel, tinggalin, jangan itu. Kita dosa besar. Jadi kalau kita mengikuti condong kepada orang-orang yang zalim, ya, pasti nanti api neraka itu akan menimpa kepadamu. Wa ma lakum min dunillah, tidak ada bagi kamu dari selain Allah yang dapat menolong. Kemudian kamu tidak bakal mendapat pertolongan dari siapapun untuk mencegah dari azabnya Allah. Wa aqimus sholata tarafain nahar, dan dirikanlah sholat 5 waktu di pinggiran siang, kemudian seperti subuh, zuhur, asar. Wa zulapan, dan beberapa waktu yang hampir masuki malam, yaitu maghrib, isya. Sesungguhnya perbuatan kebaikan, perbuatan yang baik itu seperti sholatnya 5 waktu bisa menghilangkan atau menghapuskan segala keburukan. Kemudian wa zalika zikra lizakirin. Nah, itulah zalika, itu tadi nasihat yang disuruh sembahyang jangan ditinggal. Itu adalah merupakan peringatan bagi orang yang selalu ingat kepada Allah. Jadi kalau orang yang selalu ingat sama Allah, diingetin kan, iya astagfirullah gitu. Ini ada peringatan begini dari Al-Quran, orang yang begini, ya kita astagfirullah, jangan saya termasuk orang yang itu minta ampun sama Allah. Itulah kalau orang yang selalu dinasihatin, dengar ucapan-ucapan yang baik, lalu dia merasa gitu takut ada di dirinya. Lalu Allah suruh apa lagi? Wasbir, sabarlah. Ini merintahkannya kepada Nabi. Sabarlah ya Muhammad ala azza qaumuka, atas kaummu yang menyakitkan kamu. Kan disuruh sembahyang sama Nabi, suruh kenal Allah kan. Nabi bukannya disambut tapi dilempar kotoran onta, dilempar batu. Itu waktu Nabi mengajak kepada umatnya untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai dalam satu cerita, sampai malaikat penjaga gunung bilang, ya Rasulullah, apakah izinkan aku akan timpakan orang itu. Diajak beriman bukannya disambut tapi disakitin. Apa kata Nabi? Ya, ana ub'asu la'anan. Ya, aku dibangkit Allah bukan untuk melaknat, tapi untuk apa? Ya? Untuk menjadi rahmat bagi umatnya. Gitu. Sama juga Allah katakan inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sungguh kami utus engkau hai Muhammad untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi itu tahu banget apa yang menjadi kewajibannya. Jangan sekali-kali membalas dengan keburukan. Wa anallaha la yudhi'u ajral muhsinin, semuanya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik, insya Allah nggak sia-sia, pasti ada balasannya dari Allah. Walaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardh, maka apakah tidak ada dari umat-umat yang dulu dari sebelum kamu itu mempunyai keutamaan? Emang nggak ada? Pasti ada dong. Yanhauna 'anil fasadi fil ardh, mereka melarang daripada berbuat kerusakan di muka bumi. Pasti ada kebaikannya, pasti ada juga keutamaannya. Illa, nah tapi cuma sedikit yang mendapat rahmat Allah, yang dapat selamat. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali cuma sedikit dari orang yang kami selamatkan, kata Allah, di antara mereka itu. Jadi orang-orang dulu ada yang mempunyai keutamaan, tapi cuma sedikit yang diselamatkan oleh Allah. Wattaba'alladzina zalamu, dan orang-orang yang zalim mengikuti, ya, berbuat kerusakan, sehingga dia apa yang dinamakan nikmat itu di dalam dunia ini, ya,
pasti yang nikmat-nikmat dia ambil walaupun itu dilarang sama Allah. Kanu mujrimin, adalah mereka itu orang-orang yang berdosa. Wa makana rabbuka lihlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dan tidak ada Tuhanmu enggak bakal membinasakan suatu negeri, ya, menzalimin orang-orang penduduknya, wa ahluha muslihun, dan sedangkan penduduknya orang-orang soleh. Jadi Allah enggak bakal binasakan suatu kampung kalau masih ada orang yang soleh. Kita di sini di Jakarta banyak orang yang soleh, masih banyak kiai, banyak ulama, maka diselamatkan sama Allah. Tapi kita udah cerita bagaimana Nabi Lut, bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana ya orang-orang dulu di orang-orang dulu langsung dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walau syaa rabbuka laja'ala nasa ummatan wahidah, sekiranya ya jika Allah menghendaki pasti sungguh Allah menjadikan manusia umat yang satu. Ya, kalau Allah menghendaki jadi umat satu umat, jadi satu agama. Kalau Allah kehendaki, karena Allah nggak kehendaki, karena adanya surga dan neraka. Kalau semuanya orang jadi satu, beriman sama Allah, benar semua, jujur semua, adil semua, jadi neraka sia-sia dong, ya kan? Makanya Allah tidak menciptakan suatu yang tersia-sia, neraka kosong. Karena apa? Itulah di situ diuji sama Allah. Makanya kemarin dikatakan di ayat yang lain, sebagian ada yang syaqiyun, ada yang sa'idun. Manusia diciptakan Allah, ada yang syaqiyun, ada yang sa'idun. Yang sa'idun di mana tempatnya? Di surga. Yang syaqiyun di mana tempatnya? Kemarin ayat yang kemarin yaitu adalah di neraka. Gitu. Karena Allah diciptakan neraka dan surga. Jadi kalau Allah jadi nikmat yang satu, umat yang satu, semuanya beriman, semuanya takut sama Allah. Nah, neraka sia-sia kosong, nggak ada. Alhamdulillah, yang sampai kita termasuk orang yang isi neraka. Lalu kita mohon pada Allah, wa inna nas'aluka ridhoka wal jannah, ya, wa a'udzubika min sakhatika. Karena kita minta ridhonya Allah, minta perlindungan dari api neraka. Wala yazaluna mukhtalifin, dan senantiasa yaitu orang-orang itu masalah berselisih dalam agama. Inilah yang dikatakan enggak sia-sia. Kalau orang beragamanya satu pasti udah rapi. Illa man rahimah rabbuk, kecuali orang yang dikasih sayangi oleh Tuhannya. Orang yang dikasih ilmu, dikasih taufik hidayah, berarti orang yang disayang sama Allah. Mudah-mudahan termasuk kita. Ini orang-orang ada yang lagi refreshing, ada yang lagi di pasar, ada yang lagi mesin masak, ya kan? Tapi kita alhamdulillah digiring sama Allah ke suatu tempat yang dinamakan Raudhah min Riyadil Jannah. Yang bilang siapa? Raudhah min Riyadil Jannah? Nabi, ya. Iza marartum bi Riyadil Jannah fartamu. Artinya kalau kamu lewat ada taman surga, mampir. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah, ariyadul jannah majalisut ta'lim. Jadi kita bisa mikir, ya Allah, alhamdulillah hari ini gua ada di majelis ta'lim. Mudah-mudahan malaikat yang mendoakan kita termasuk orang yang didoain malaikat. Malaikat mendoain kita ya, kalau kita lagi duduk mahalaqah seperti ini. Terus apa lagi? Walizalika khalaqahum, dan karena itulah ya kata Allah ciptakan khalaqahum. Jadi ada yang berselisih, ada yang mendapat rahmat. Manusia terbagi dua, ada yang bakal ahli yamin, ahli shimal. Ahli yamin mana? Orang yang ahli surga. Ahli shimal orang yang ahli neraka. Maka dikata di sana gimana akidah kita. Adapun penghabisan hari kiamat itu apabila masuk ahli surga ke surga, masuk ahli neraka di neraka. Habis itu baru ada kiamat. Kiamat itu panjang. Yang pertama kiamat terjadi apa yang disebut iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, ya. Artinya apabila digoncang ini, dunia digoncang. Semua langit digulung, matahari berjatuhan, bintang semua pada berjatuhan, gunung terbang. Al-jibalu kal ihnil manfus, kata Allah dalam Quran. Gunung-gunung itu terbang seperti kapas, ya. Habis semua hancur semua, itu matahari udah nggak karuan deh, ya.
Biasanya matahari datang dari timur, datang dari barat. Itu deh. Semuanya air pancar, semua hancur. Wa kharjatil ardu sekolah semua dikeluarin orang-orang yang udah pada mati. Nauzubillah, itu udah cekal. Gak ada lagi yang bisa nolong kita kecuali amal baik. Kemudian habis itu kita diapain? Udah dikumpulin. Ya mahsyar, namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar dikumpulin semua dalam keadaan telanjang. Semua gak dia pakai pakaian. Itu dulu datang ke dunia telanjang. Begitu nanti dibangkitkan telanjang. Ini pernah lihat nggak? Ya hari itu kagak ada yang nggak ada yang nggak ada yang ngurusin gituan. Semuanya pada ketakutan, semuanya pada kemana-mana. Ya, pada kebingungan semua. Nah akhirnya di situ Allah kasih ada orang yang suka nutup-nutupin rahasia orang, nggak mau sebarluaskan gitu ya keaiban orang. Itu Allah berikan dia selalu tenang, nggak malu, nggak apa. Tapi kalau ada orang suka menceritain orang, itu kan begini orang dapat aib, diceritain sono, ceritain sini. Nanti di situ dia berasa malu, nahanin malunya juga dia sampai nggak berasa apa-apa, udah malunya. Orang kok udah malu gimana sih? Ya, itu di sini balasan Allah. Terus juga ada orang yang berkeringat, ada yang berkeringat di semata kaki, ada yang sedengkul, ada yang segini, ada yang berenang kalau keringat. Matahari itu sejengkal, semil, katanya mil malah setusukan macam apa? Sifat mata kalau kita begitu. Itu malah segitu ya. Mil segini. Panas matahari dan buminya bukan tanah lagi. Buminya itu seperti pernekel, putih, panas, mendidih. Tapi masing-masing ngerasainnya bagaimana amal yang di dunia, ya. Mungkin dia banyak sedekah, rasanya adem, rasanya kenyang, aja nggak ngerasain lapar. Tapi ada orang yang sangat pelitnya, akhirnya dia di situ merasa lapar. Orang tuh lapar kan ya, akhirnya merasa haus. Yang sering sholat puasa sunat, kayak kita diperintahkan puasa sunat kan gitu. Di situ nggak merasa lapar, nggak merasa haus. Masing-masing udah itu ribuan tahun. Ini diceritain di dalam tukilan, ya enggak? Setelah itu dipanggil satu persatu dihisab. Dikasih itu dulu, paling dulu dikasih apa sih? Suratan kita bukuan kita itu semua tercatat. Nah ada yang terima tangan kanan, ada saking nggak bisa terimanya tangan kiri belakang. Ini udah celaka banget, celaka. Makanya kita minta kalau lagi sholat, kalau ngambil wudhu, ya mudah-mudahan Allah kasih Allah ma'tini kitabi biyamini, ya wa a'udzubika min asyari kitabi bismillah wa ya Allah berikanlah suratan aku, ya di tangan kanan, aku berlindung jangan sampai di tangan kiri atau di belakang. Itu matahari enggak sejengkal gitu. Kita bilang habis kita jadi kanan kita bilang bagus sini birahmatika, ya kita minta dipayungin dengan rahmatmu, ya. Nah terus kita habis udah dihisab, udah dihisab banget terus, disitulah baru ada yang namanya pertolongan. Kan ada hisab, kemudian ada syafaat, ada haud, ya kan? Itu kan di tukilan kan dibilangin. Yang pertama pada mahsyar, ada mahsyar, ada bagian hisab, terus ada pertolongan, ada haud, ada apa lagi? Ada neraka gitu. Sirat, jembatan Siratal Mustaqim. Udah kelar itu semua, udah ini baru deh semua manusia gak boleh mesti jalan di atas jembatan Siratal Mustaqim. Di situ orang mendapatkan Siratal Mustaqim. Ada yang seperti kayak rambut di belah 7, naudzubillah. Ini orang yang kagak beriman sama Allah. Ada yang melihat kayak kayu kelapa, bawahnya angin. Ada yang lihat kayak MHT, ada yang lihat kayak jalan tol, ada yang terbang, ya. Itu masing-masing amal. Ada yang jalannya seperti kilat, kejapan mata, nyampe. Gimana? Ada berapa gardu tuh, pintu 7 kalau nggak salah. Itu pertanyaan di situ ditanya lagi kita.
ditanya masalah sholat, ditanya masalah zakat, ditanya lagi. Itu bagi orang yang mungkin yang di dunianya nggak pernah peduli tentang agama. Tapi insya Allah kita mohon sama Allah. Makanya kan saya bilang 4 jangan ditinggal. Kalau lagi apa? Kalau atahiyat jangan ditinggal. Yang pertama minta apa? Ya, minta dijauhkan dari api neraka. Dan Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam. Jangan ditinggal. Wa min azabil qabri, ya, kita kubur. Wa min azabil kali. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Min syarri fitnatil masjidin dajjal. Itu kita minta. Wa min makrami wal maksab. Min maksab itu permintaan kita, jangan kita ada masih makruh itu dosa-dosa ya. Nah, jangan sampai deh kita masih ada dosa-dosa kecil. Orang ada dosa-dosa kecil kan suruh mampir dulu. Gila. Lama-lama jadi gunung ya. Ya, kalau kita kagak, iya makanya di dunia. Nah, kemarin saya ngaji sama Habib, ada dari satu kitab Irsyadul Ibad. Ada seorang anak muda. Itu dalam kitabnya cerita, bukan dongeng. Ada ahli mutasyafah. Orang masih muda udah ahli mutasyafah. Apa artinya ahli mutasyafah? Allah berikan terbuka. Jadi kalau ahli mutasyafah itu kalau dia ketemu orang, langsung dia lihat isi hatinya. Ini orang nggak benar misalnya. Ini orang benar gitu. Ini orang bisa tuh begitu. Itu namanya ahli mutasyafah. Ini cerita dalam Irsyadul Ibad kitab. Terus katanya dia lagi anak muda itu bilang begini, emakku ada di neraka, ibuku ada di neraka, umi pindah, umi ada di neraka. Terus ada yang diajarin baca la ilaha illallah 75 ribu kali, 75 ribu kali baca la ilaha illallah, niatin buat orang tua atau buat saudara, ada niatin itu 75 ribu kali diangkat oleh Allah dari siksa api neraka. Itu kemarin pas buat saya, ya Allah, kalau kita lagi ngaji, ya kita lagi baca kitab, ya Allah ketemu begini, kan kita nggak tahu ya, yang orang-orang yang udah meninggal dunia kita nggak tahu adanya di mana. Itu kan kita inhijab, artinya terdinding. Tapi kalau orang yang apa tahu. Jadi katanya kalau orang ahli mutasyafah, bisa dia tidur lambung kanan, dia bisa ngelihat surga. Kalau dia tidur lambung kiri, dia bisa lihat neraka. Itu dalam kitab, ya. Itu dalam kitab. Sebenarnya kalau udah gitu ya, Ustaz ya. Hah? Segan nengok ke kiri kali dia. Iya, jadi dia kalau nengok ke kiri, lambung kiri, bisa dia ngadepnya ke sini, lambung kiri itu dia bisa lihat neraka. Kalau dia kemari bisa lihat surga. Jadi lihat, yang kita nggak tahu caranya bagaimana, Allah kasih ngelihat ya. Mungkin ada, mungkin ini apakah dia suka ngelihat keluarganya yang meninggal, adanya di mana. Itu namanya ahli mutasyafah. Nggak bisa tahu. Tapi itu dengan bacaan kita 75 ribu kali tadi, la ilaha illallah. La ilaha illallah 75 ribu kali kita nyatin buat si A, si fulan gitu. Iya, bisa kita punya saudara, kelihatan kerjaannya nggak benar di dunia, di meninggal dunia. Kita kan namanya kita beriman sama Allah, ya orang yang sebutin namanya. Ya Allah, ini saya udah baca. Hadiahin gitu. Kita niatin, saya hadiahkan buat A, gitu. Terus sekali baca 75 ribu. Ya itu mah terserah, mau 2 hari 3 hari. Kirain sekali baca langsung. Ada kayak kita dulu kan malam Sabtu Umi ya baca kulhu udah 100 ribu di apa sih itu namanya buat membeli diri kita. Bayar ya? Iya. Nebus ya. Buat nebus apa diri kita sama Allah. Banyak ya ini anjuran-anjuran dari ulama yang itu di kitab-kitab tuh kita bisa baca dan kita amalin, insya Allah selamat kita semua ya. Ini coba deh yang 75 ribu dulu nih, sehari nih kita lagi iseng-iseng ambil tasbih gitu, ada sekian, dapat 1000, catet, ntar besok lagi dapat gitu. Kirain sekali. Buat diri kita dulu. Kalau ikhlas 100
100.000 tuh dicicil juga kan betul? Hah? Hari Lagi cicil. 100.000 dalam 1 tahun. Lah enggak, pokoknya sebisanya kita. Kalau orang dulu lagi nenek dulu, asal udah 100 dibuntal, 100 dibuntal. Karena udah 1000 udah buntalnya gede. Nenek kita ingat banget. Kalau apa sih, kalau sembahyang kan ada balik pelupu ya namanya, itu yang dari bambu adem banget itu. Kita suka tiduran di belakangnya. Itu dibuntal-buntal panjang banget. Kan kalau udah selesai 100.000 ngulang lagi gitu. Enggak, ya nanti kalau itu kan boleh dihatamin kita. Hataminnya gimana? Dihatamin seperti ngehatamin Quran. Quran. Oh. Mulai kan Umi kan udah dulu, udah berapa orang tuh yang hatam. Terus kesenggol lebaran, iya. Gak nerusin, hal enak itu. Jadi gini nih kita baca nih, kira-kira kita baca nih semua nih berapa orang nih. Lah kalau 100 seorang kan udah ada 10 orang 1000. Nah udah nih 1000 kita taruh. Belum, besok ada lagi 1000, besok ada lagi 1000. Ya, nah, ntar kalau udah 100.000, sampai dulu nih kita hatamin buat si A. Oh gitu. Ini bisa kita mulai ya? Hah? Kita mulainya di sini. Bisa begitu itu. Kalau di sana Lah, kalau kita udah hatamnya berapa? Enggak pakai ini Bu, pakai tasbih. Iya pakai tasbihnya kan pada 100. Enggak, kalau setiap habis sholat pasti baca kulhu 3 kali. Lah kagak ngerti baru ini tahu. Jadi habis tiap sholat baca kulhu 3 kali. Setelah sholat kita doa terus baca kulhu 3 kali setiap habis sholat. Lah kagak tahu baru tahu ini. Oh, pakai 1000 jadi aku 1000 banyak. 100.000. Lah aku kagak tahu itu. 100.000 untuk menebus diri kita dari api neraka. Gitu, kita niatin. Jadi cuman baca doang setiap habis sholat 3 kali, tapi nggak ngerti. Ini baru ini ibu ngomong jadi oh gitu. Kalau kolbu 100.000, kalau la ilaha illallah 75.000 yang kemarin kita dapat dari kitab Irsyadul Ibad 75.000 di kita ya 5.000 bisa kita ya hadiahkan buat. Emang kalau kolbu kan bisa dijual. Kita tahu dari Ustadz Sa'roni waktu itu dia saudaranya yang meninggal pengen hadiah pulang dalam orang yang mengikuti orang yang zalim, apa yang dia merasakan nikmat di dalam dunia itu, yaitu walaupun dilarang sama Allah dikerjain juga orang yang zalim itu namanya mujrimin, itu adalah orang-orang yang berdosa. Dan adalah Tuhanmu tidak membinasakan suatu negara dengan zalim. Allah tuh nggak zalim membinasakan suatu negara. Sedangkan di negeri itu ada orang yang soleh. Jadi kalau ada orang yang soleh gimana? Di negeri itu atau di kampung itu pasti Allah akan selamatkan, tidak dibinasakan. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Nah oleh karena itu ya Allah jadikan, Allah ciptakan mereka itu ada yang mendapat tadi syakiyun. Ikhtilaf artinya suka memperselisihkan apa yang disampaikan. Dan juga ahli rahmat, ada orang-orang yang diberi rahmat sama Allah. Wa tamat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama jinnati wan nasi ajma'in, dan sempurnalah tamat itu madi, jadi telah sempurnalah kalimat-kalimat Tuhanmu ya, artinya takdir-takdir yang Allah telah tentukan, di mana ada takdir azal, takdir mubrom, ada takdir mu'alaf. Kenapa? La amla'anna jahannama jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh akan dilemparkan golongan jin dan manusia ke neraka jahanam semuanya. Kalau emang Allah kagak betul nggak berikan rahmat. Wakulan dan tiap-tiap makhluk, ya itu tiap-tiap makhluk keduanya, arti jin dan manusia, ya itu nggak dikurangi sedikit pun, juga nggak ditambahi. Naqussu 'alaika min amba'i rusul, ya nggak kurangi atas mereka daripada pengkhabaran daripada Rasul, artinya ilmu-ilmu manusabbitu ya, artinya apa yang ditetapkan di mana dengan dengan rahmat Allah fu'adaka, di mana hatimu, dan datang kepadamu pada ini anbiya auliya atau ayat-ayat yang benar. Wajah akafi hadhil haqqu, telah datang kepadamu pada ini tanda-tanda yang benar, wa mau'izatul dzikra lil mu'minin, dan merupakan nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada di hati kita merasa tergugah, merasa kita habis dengar nasihat ini takut,
itu berarti Allah memberikan rahmat kepada orang itu. Wa qul lil ladzina la yu'minun, dan katakan olehmu bagi orang-orang yang enggak beriman, i'malu ala makanatikum, silahkan kamu kerjain atas kamu. Dia kerjain, mau kerjain mau enggak? Kan kita mau beriman mau enggak? Allah enggak memaksa. Kalau kamu beriman silahkan, kalau kamu enggak mau beriman silahkan. Sebab kalau kita beriman Allah enggak untung, kita durhaka Allah enggak rugi, ya. Maka di sini dikatakan i'malu ala makanatikum, kerjain aja sesenang hatimu kalau cari kita gitu ya. Atas keadaanmu. Inna amilun, saya juga kerja, ya. Nah, saya juga kerja dengan keadaan saya. Nah, artinya Nabi Muhammad, ya, nabi-nabi. Silakan kalau mau durhaka silakan, kalau mau taat silakan. Ya. Inna amilun wantaziru, dan tunggu saja akibatnya urusan kamu. Inna wantaziru, kami juga menunggu sama dengan kamu. Jadi nanti yang benar, yang salah tungguin aja. Siapa tadi nanti yang akan benar, yang akan untung, siapa yang akan celaka, saya juga tungguin juga. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihil amru kulluh, dan hanya milik Allah lah yang gaib di langit maupun di bumi, dan semuanya urusan bakal kembali kepada Allah. Balik maknanya, ya. Semua urusan yang telah terjadi di dunia ini semuanya kembali kepada Allah. Oleh karena itu fa'buduhu, sembahlah Allah yang esa, dan bertawakallah kepada Allah, dan tidaklah Tuhanmu lalai dari apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah nggak lalai, apa yang kita kerjakan pasti nanti bakal ada buktinya. Jadi nggak ada yang terlewat. Tuh. Maksudnya, jadi kita harus berhati-hati, ya. Walaupun kita berbuat menuruti nafsu kita nih, nggak ada orang, tapi karena kita punya iman, Allah nggak bakal lengah, nggak bakal lupa apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan tambah takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tafsir yang ala kadarnya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Amin ya. Jadi besok mau kita Al-Quran, yang pada sholat kamu kena ambil. Delapan ya? 89. Ini masalah aja dia. Sholat Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lima kalau nggak salah. Wa usulihim wa qarim syai'ulillahi al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Dan lagi sabda Nabi, kemudian daripada sembahyang bisa itu. Oh, kemudian daripada sembahyang bisa itu sembahyang dari malam Lailatul Qadar. Jadi kan tadi kan kemarin kan, jadi siapa orang yang sembahyang 2 rakaat atau 4 rakaat di hadis Isa. Kemudian baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekurang-kurangnya Ibu. Baru mulai sembahyang 4 rakaat. Nah, sekurang-kurangnya mana di mana? Bawahnya. Oh, di bawahnya. Dan sekurang-kurangnya sampai situ kemarin. Bukannya habis sembahyang bisa dulu untuk Malam daripada kemudian Qadar. Itu setelah itu. Dan 1 rakaat dari situ deh. Dan 1 rakaat siapa yang sedang 1 rakaat sembahyang di dalam Lailatul Qadar itu laki-laki. Jadi kalau kita bisa sembahyang di dalam Lailatul Qadar, cuma belum pernah ya. Nah, kita belum pernah gitu apa sih jaga malam Lailatul Qadar. Iya, kalau pernah ketemu. Kalau mau dapat Lailatul Qadar kita harus jaga. Yang mana nih bacanya Bu?
biasa itu seumpama sembahyang daripada malam Lailatul Qadar. Iya. Dan 1 rakaat sembahyang di dalam Lailatul Qadar itu menempati 1000 rakaat di dalamnya, di Iya. dalam yang lain Iya. daripada malam Lailatul Qadar itu. Setelah itu maka engkau bekerjakan sembahyang witir dan Mengerjakan sembahyang witir. mengerjakan sembahyang witir dan sekurang-kurangnya Witir itu satu. 1 rakaat dan sekurang-kurangnya Akmalnya itu akmalnya itu 3 3 rakaat. rakaat dengan 2 salam. dengan 2 Jadi 2 ke 1 atau dengan atau dengan 1 salam dan adalah Rasulullah SAW membaca pada rakaat yang pertama kemudian pada Fatihah Sabihis biasa. Sabihis Rabbikal A'la dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad dan Qul huwallahu falaq dan Qul a'udzu birabbin nas dan yang terlebih akmal daripada itu 5 rakaat dan terlebih akmal daripada itu 7 rakaat dan yang terlebih akmal daripada itu 9 rakaat. Kalau mau itu kita mah belum pernah. Yang terlebih akmal daripada itu 11 rakaat. Jadinya 2 5 kali baru 1. Inilah sebaik-baik Sebanyak. sembahyang witir. Sebanyak-banyak Sebanyak-banyak witir 11 ya. sebanyak-banyak sembahyang witir. Dan sunnah membaca Kunut. kemudian daripada rakaat yang akhir daripada Witir pada di akhir bulan Ramadan. Kalau malam-malam yang biasa enggak. Yang Ramadan. maka jika engkau Berniat bangun berbuat ibadah pada akhir malam, maka hendaklah engkau takhirkan sembahyang witir itu. Jadi sembahyang witirnya ada nanti di penutup. Kan kita tahajud malam. Sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang taubat misalnya. Nah, tutup Witir. kalau witirnya setelah sholat isya. Tapi kalau buat isya udah nggak perlu witir lagi. Maksudnya setelah sholat tahajud udah gitu. Asal aja nggak usah, kan udah. Iya, enggak maksudnya. Kalau paling bagus, maksudnya paling bagus witir kalau kita niat bangun malam di akhir penutup sholat tahajud. Ya. Kalau seandainya kita takut. Seandainya kita takut nanti enggak ini, kita sembahyang witir habis isya, ya. Kita sembahyang witir isya, terus kalau kita mau bangun malam nggak usah witir lagi. Gitu kan diterangin dulu tuh amin. Saya jaga. Sembahyang witir pada waktu ini sembahyang Tahajud. karena sembahyang pada akhir malam Amat besar pahalanya. pahalanya sama di sembahyang witir Atau sunat mutlak. atau Sunat mutlak itu kayaknya khotak ya. Sunat mutlak itu di apa sih dirubah? Sunat mutlak usolli sunatan di rakaataini lanjut udah. Semata-mata kita lagi nggak apa-apa ini. Aku pengen sholat. Ini sunat mutlak, nggak sunat apa-apa, sunat semata-mata. Sunat aja udah. Niatnya begitu. Putra seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rakaat ini Ya kahuma rakaatani ya kahuma abdu fi jauni jauh pil. fi jaufil Iya. Pil itu kan jauh nih ya. Jauh itu artinya malam, tengah malam, tengah. fi jaufil lailil akhir Diri khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Artinya bahwa sembahyang 2 rakaat yang diperbuat oleh seorang hamba seorang hamba Allah di dalam tengah malam malam yang akhir itu terlebih baik baginya daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Nah, sama ini lagi sembahyang apa sih paling penting mah qobliyah subuh. Kopinya subuh ya kan itu. Qobliyah subuh itu jangan sampai ditinggal. Pahalanya lebih daripada dunia beserta isinya. Oh, udah sampai sini ya, Bu? Iya deh, jadi silahkan. Astagfirullahaladzim. Wallahu a'lam. Ini tapi kita misalnya gini nih Bu, tetap habis sembahyang. Hadiah dulu. Nah, ya Witir. Terus kita malamnya bangun. Malamnya bangun nggak usah sholat witir lagi. Tahajud aja langsung. Tahajud aja. Atau sunat mutlak. Nah, sunat mutlak boleh. Surat tobat boleh nggak di sini tuh? Taubat. Iya. Boleh ya. Kalau kalau bangun emang sholat taubat yang paling penting. Sholat wudhu sama sholat tobat. Nah, sholat wudu, sholat taubat, baru sholat hajat. Hajat kan ada tuh di situ di dalam kitab yang karangan Habib Umar.
itu kita minta doanya, ada kita niatin, kita sholat hajat minta apa? Hajat itu kan kita butuh. Saat minta sholat hajat itu mintanya supaya kuat iman Islam atau husnul khotimah, selamatan dunia akhirat, itu yang kita minta. Soalnya kita kan namanya manusia, kadang-kadang amin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbil lana wa liwalidina amin. Ilahil karimatan karifana ya rahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ikramil 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ma ughliq wal khatim lima sabaq nasirul bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi qadri miqdaril 'azim. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'alna tafarruqan min ba'di tafarruqan maksuma wa la taj'al lana fina wa la minna wa la ma'ana wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma la tad'ana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa qarita wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la maridan illa syafaita wa la maridan illa syafaita wa la maitan illa rahimta wa la maitan illa rahimta wa la jahlan illa 'allamta wa la adlan la khazata wa la kasata al hajatan min hajid dunya wal akhirah laka biha ridha wa lana fiha salih qadaita yassata ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal mukhlasin allazi tuhibbi afiyatan bi afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waqtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu